Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat kecil maupun nikmat besar, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatil uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam video kali ini saya akan menjelaskan riwayat tentang iblis dengan Fir'aun. Iblis bertemu dengan Fir'aun. Tahukah iblis? Tahukah Fir'aun? Kedua-duanya itu makhluk Allah yang terlaknat. Jadi dalam riwayat dikatakan iblis bertamu ke rumah Fir'aun. Iblis pun mengetuk-ngetuk pintu rumahnya Fir'aun. Kata Fir'aun begini, "Siapa kamu?" Kata iblis, "Masa kamu tidak tahu siapa yang datang? Katanya kamu mengaku sebagai Tuhan. Harusnya kamu kalau mengaku sebagai Tuhan, tahu dong siapa yang datang." Kata iblis begitu. Terus kata Fir'aun, "Udahlah, jangan banyak tanya, jangan banyak bicara. Jujur aja siapa kamu?" Iblis pun menjawab, "Ini saya iblis," kata iblis. Kata Fir'aun, "Masuklah." Masuk iblis ke rumahnya Fir'aun. Terus ngobrol iblis dengan Fir'aun, berbincang-bincang. Kata iblis begini, "Wahai Fir'aun, tahukah kamu siapa di antara kamu orang yang paling jelek?" Kata Fir'aun, "Saya tidak tahu." Kata iblis, "Orang yang paling jelek yaitu orang yang hasud, yang mempunyai sifat hasud." Mereka pun tahu sifat hasud itu salah satu sifat yang tercela. Tapi kenapa mereka melakukannya? Itulah keserakahan Fir'aun dan iblis. Pertama, serakahnya iblis begini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam surga. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Sesudah itu Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis membangkang, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena kata iblis begini, "Masa saya diciptakan lebih awal dari Adam? Saya diciptakan dari api, masa harus sujud kepada Adam? Ada juga Adam yang harus sujud kepada saya." Kata iblis begitu. Padahal di situ jangan melihat Nabi Adam, tapi melihat siapa yang menyuruhnya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah itu iblis pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah itu iblis pun meminta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon gimana? Kata iblis begini, "Saya siap menjadi penghuni neraka jahanam untuk selama-lamanya. Saya siap dengan satu catatan, izinkan saya untuk menyesatkan anak cucu Adam, untuk mengganggu, menggoda dan merayu anak cucu Adam, yakni kita-kita ini." Nah, sesudah itu permintaan iblis pun akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita jangan berkecil hati. Selagi kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan melindungi kita. Maka dari itu,
Janganlah kita putus dari istighfar, meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya permintaan iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah iblis menjadi makhluk yang terlaknat. Padahal kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, iblis itu dulunya rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblis rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam salah satu keterangan disebutkan iblis pangkatnya lebih tinggi daripada malaikat. Sehingga iblis pun mempunyai gelar Abdul Karim, hamba yang mulia, karena rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kenapa tiba-tiba menjadi terlaknat? Karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Itulah sepintas cerita iblis waktu datang ke rumah Fir'aun. Nah, sekarang cerita Fir'aun. Sebagaimana Fir'aun telah mengaku-ngaku Tuhan. Fir'aun raja yang paling zalim, raja yang paling tega, selalu membinasakan orang-orang yang lemah yang tidak mau ikut kepadanya. Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahkan ada satu riwayat, Fir'aun mempunyai pembantu yang bernama Siti Masitoh beserta suaminya dan kedua putranya hidup di rumah Fir'aun. Jadi Siti Masitoh beserta suaminya dan kedua putranya hidup di rumahnya Fir'aun. Tetapi Siti Masitoh dan keluarga meskipun hidup di kalangan orang-orang kafir, tetap agama Islam, tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak iman kepada Fir'aun. Nah, suatu ketika Siti Masitoh sedang mengurusi anaknya Fir'aun. Jadi habis mandi anaknya Fir'aun disisiri rambutnya oleh Siti Masitoh. Pas sedang disisiri rambutnya, maka sisirnya jatuh. Pas jatuh diambillah oleh Siti Masitoh sambil mengucap Bismillahi. Kata anaknya gini, kok nyebutnya Bismillahi bukan Bismi Fir'auni? Kata Siti Masitoh, memang benar Bismillahi, karena Tuhan saya itu Allah, kata Siti Masitoh. Nah, sesudah itu anaknya pun lapor kepada Fir'aun, mengadu kepada Fir'aun apa yang telah terjadi. Sesudah itu Fir'aun memanggil Siti Masitoh. Wahai Masitoh, apakah benar yang diceritakan anak saya bahwa kamu waktu mengambil sisir mengucap Bismillahi bukan Bismi Fir'aun? Kata Siti Masitoh, benar. Kok gitu? Ya emang Allah Tuhan saya, kata Siti Masitoh. Kata Fir'aun, sekarang begini Masitoh, saya mau tanya sama kamu, apakah ada Tuhan selain saya? Kata Siti Masitoh, ada. Siapa? Allah. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu Allah. Kamu mah bukan Tuhan, kamu mah manusia biasa, kata Siti Masitoh. Maka dengar omongan Siti Masitoh kayak gitu, Fir'aun makin panas, makin naik darah. Karena ternyata Siti Masitoh yang hidup di dalam lingkungan Fir'aun tetapi tidak iman kepada Fir'aun. Nah, sesudah itu Fir'aun pun membujuk Siti Masitoh, merayu Siti Masitoh dengan iming-iming harta dan jabatan. Apapun yang Siti Masitoh mau diberikan, apapun yang Siti Masitoh minta, Fir'aun memberikan, dengan satu catatan, Siti Masitoh harus ikut
kepada agama Fir'aun. Kata Siti Masito, saya tidak mau ikut kepada agamamu. Saya tidak iman kepada kamu karena kamu bukan Allah. Kamu manusia biasa. Tuhan saya adalah Allah, Tuhan yang esa. Kata Siti Masito. Nah, sesudah itu, singkatnya cerita, Fir'aun pun menyuruh anak buahnya untuk memberi hukuman kepada Siti Masito dan suaminya dan kedua putranya. Apa hukumannya? Jadi Fir'aun menyuruh anak buahnya untuk menyediakan suatu tempat yang diisi dengan air panas. Untuk apa itu tempat yang diisi dengan air panas? Jadi supaya Siti Masito beserta keluarganya supaya masuk ke dalam wadah yang diisi air panas. Fir'aun selalu mengancam kepada Siti Masito untuk membunuh. Kata Siti Masito, lebih baik saya mati daripada saya harus ikut kepada agama kamu, wahai Fir'aun. Subhanallah, sangat hebat Siti Masito. Sangat hebat, imannya sangat kuat. Meskipun diancam, Siti Masito tidak gentar sedikit pun. Bahkan Siti Masito bicaranya pun begitu, lebih baik saya mati daripada saya harus ikut kepada agama kamu, wahai Fir'aun. Tapi dengan satu catatan, kalau saya mati, suami saya mati, kedua putra saya mati, tolong dijadikan kuburan satu. Artinya di kuburnya jangan dipisahkan, jadikanlah satu kuburan. Yang keempat tersebut Siti Masito, suaminya, dan dua putranya. Kata Fir'aun, oke, kalau begitu. Ya udah, sekarang mulailah. Itu api sudah menyala, air pun sudah mendidih, panas, sangat panas, tidak ada bandingannya. Silahkan, pertama suaminya dulu suruh masuk ke dalam wadah yang dipanaskan. Suaminya masuk. Kata Fir'aun, wahai Masito, lihat suamimu sedang merasakan panas. Sedang merasakan panas, sakit yang tiada kira. Gimana wahai Masito? Apakah kamu tetap iman kepada Allah? Tidak iman kepada saya? Kata Siti Masito, saya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak iman kepada kamu, wahai Fir'aun. Terus kata Fir'aun, yang kedua, suruh masuk ke dalam wadah yang dipanaskan, yaitu anak yang pertama. Anak yang pertama sudah masuk ke dalam wadah yang dipanaskan oleh Fir'aun. Masuklah anak yang kedua. Kata Fir'aun, wahai Masito, lihatlah anak kamu sedang merasakan panas yang tak terkira. Gimana? Apakah kamu masih iman kepada Allah? Tidak iman kepada saya? Seandainya kamu iman kepada saya, suami kamu dan anak kamu akan saya angkat, akan saya selamatkan. Kata Siti Masito, wahai Fir'aun, saya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fir'aun, waduh. Ya udah, yang ketiga suruh masuk putra bungsunya. Suruh masuk ke dalam wadah yang dipanaskan oleh Fir'aun. Sesudah itu masuklah anak yang bungsu. Pas anak yang bungsu masuk ke dalam wadah yang dipanaskan. Nah, sedikit hati Siti Masito agak goyah. Karena apa? Karena kasihan melihat si bungsu lagi direndam di dalam air yang sangat panas. Nah, maka dari itu kata Fir'aun, wahai Masito, gimana kamu? Apakah tetap masih iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak iman kepada saya? Kata Fir'aun. Siti Masito agak bimbang. Siti Masito agak bingung karena melihat si bungsu sedang merasakan panas. Kata hati Siti Masito, pas lagi bingung,
Anaknya pun berbicara yang bungsu itu. Kata yang bungsu, wahai ibuku tercinta, janganlah iman kepada Fir'aun. Janganlah ibu menggadaikan iman kepada Fir'aun. Tetap harus iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini ibu, jangan takut. Sebenarnya tempat ini tidak panas. Panas pun itu mah menurut penglihatan Fir'aun. Sebenarnya tidak panas, dingin. Sini ibu, sini, jangan takut. Pas mendengar ucapan begitu dari putra yang bungsu, maka Siti Masitoh 100% lagi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun tidak goyah lagi. Karena apa? Karena menurut anaknya yang bungsu tadi berbicara, rasanya tidak panas, dingin. Panas juga menurut penglihatan Fir'aun. Maka dari itu Siti Masitoh masuk ke dalam wadah yang dipanaskan oleh Fir'aun. Karena apa? Siti Masitoh rela berkorban demi menyelamatkan iman Islam. Karena apa? Karena Siti Masitoh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bisa kita ambil hikmahnya. Betapa pentingnya iman. Betapa hebatnya iman. Seseorang meskipun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang meskipun akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi cahaya iman terpancar di hati kita, meskipun sekecil biji sawi, insya Allah kita akan ada harapan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Siti Masitoh beserta keluarga, kuburannya juga wangi. Wangi kuburannya. Mirrihil miski, lebih wangi daripada minyak misik, lebih wangi daripada parfum misik. Kejadian waktu baginda Nabi Muhammad SAW melakukan Isra wal Mi'raj, sedang berjalan didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam, mencium wangi-wangi yang sangat wangi. Itulah kuburan Siti Masitoh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun harus mengorbankan nyawanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sepintas cerita antara iblis dan Fir'aun yang kedua-duanya itu makhluk Allah yang sangat terlaknat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita berhenti dari istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.